Ya, teman-teman, bertemu kembali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana untuk menampilkan hasil digitasi peta kita dan juga isi atribut yang sudah kita isi di dalam peta kita, yang kemarin sudah kita buat ke dalam sebuah sistem, ya bisa disebut sih WebGIS lah, WebGIS sederhana, di mana fungsinya nanti misal contohnya teman-teman ada kebutuhan nih dari entah permintaan dari kepalanya ataupun shareable to public, maksudnya di-share kepada publik, supaya publik masyarakat luas itu bisa mengetahui terkait suatu hal informasi yang ingin teman-teman sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat ataupun seseorang yang teman-teman tuju itu bisa mendapatkannya dengan mudah tanpa harus misal contoh, teman-teman kan ini menginstal Quantum GIS ya. Contoh user yang lain yang kan teman-teman share itu nggak harus nih dia install Quantum GIS, dia cuma mau lihat secara informasi, secara spasial seperti apa sih. Nah, gimana caranya? Kali ini kita akan akan membuat ataupun membuat dengan bantuan yang disebut My Map Google. Artinya My Map Google ini kita memanfaatkan fasilitas dari Google untuk kita menampilkan semacam web GIS sederhana, di mana itu kita bisa shareable ataupun share secara bebas ke publik ataupun tujuan-tujuan tertentu lah. Nah, di sini caranya gimana? Silahkan teman-teman pertama buka dulu Quantum GIS-nya. Di sini udah ada subfile kemarin yang udah kita isikan atributnya dan juga udah kita edit ya poligonnya. Silahkan klik kanan teman-teman. Selanjutnya export, terus save feature as, silahkan klik. Terus formatnya teman-teman di sini pilih apa? Pilih yang namanya KML ataupun Keyhole Markup Language. Nah, di sini adalah bahasa ataupun ekstensi ataupun jenis file yang dimana itu akan dibaca oleh Google My Maps tersebut. Nah, silahkan pilih. Selanjutnya pilih penyimpanannya. Nah, kemarin kan saya nyimpan di sini ya, latihan GIS. Terus di sini saya pilih lahan pertanian keramatan gitu ya. Contoh aja, misal silahkan teman-teman mau milih atau membahasakan yang lain terserah. Monggo save. Terus ini udah default aja, silahkan. Terus oke. Nah, ini ada tanda add layer nggak? Mau teman-teman kasih di layer di sini nggak? Misal nggak perlu, di cancel. Kalau perlu nanti tampilannya seperti ini. Dia bentuknya ya sama seperti yang sebelumnya, seperti itu, sama aja. Oke, selanjutnya kita pindah ke browser. Silahkan buka browser teman-teman. Lalu searchkan My Map Google. Oke, udah ketemu. Paling atas namanya My Map seperti itu. Klikkan aja. Nah, di sini silakan teman-teman petaku, buat dan bagikan peta khusus dengan Google My Maps. Brandingnya seperti itu. Nah, di sini default saya, silahkan lah. Kalau teman-teman udah masuk emailnya masing-masing, silahkan masuk. Kalau belum, silahkan masuk email Gmailnya seperti itu. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini. Langsung aja buat peta baru. Nah, ini tampilan secara defaultnya. Base mapnya adalah merupakan peta Indonesia ya, kawasan Indonesia dan beberapa kawasan Asia Tenggara dan juga Australia. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan pilih import. Nah, di sini import data, tertulis import data dari file CSV, spreadsheet atau KML. Nah, kita kan dari KML. Kita coba import. Jelajah.
Terus tadi disimpan di mana apa namanya kita yang udah ini lahan, terus open. Nah, di sini udah diupload, dia akan memprosesnya nih, memuat. Nah, kalau ini kan jelas harus ada internet ya, silahkan internetnya juga dipastikan hidup seperti itu. Nah, inilah tampilannya teman-teman. Di sini informasinya berdasarkan peta lahan yang udah kita buat. Misal kita buat dulu petanya yang satelit aja ya, supaya enggak bentar. Yang paling enak coba silahkan terserah teman-teman, apa mau satelit atau mau Google Map tampilan biasa dan kawan-kawan, silahkan. Kita coba pakai satelit itu. Nah, di sini informasinya berdasarkan batas yang udah kemarin kita digitasi itu. Contoh ini permukiman kan ya. Nah, permukiman di sini ada kalau di lapangan jelas ada Kampung Banjaran dan juga Kampung Pojok. Nah, terus kita klikkan saja. Nah, di sini udah ada tertera nih jenis lahan permukiman, bidang permukiman, produksi strip, jenis komoditas strip, luas 6,54 ya kemarin ya, berdasarkan hasil perhitungan kita secara otomatis ya. Produktivitas 0, terus nama kelembagaan strip sama kelompok wanita tani. Nah, di sini misal contoh nih saya buat, contohnya adalah sawah irigasi, karena di Kecamatan nggak ada sawah tada hujan, adanya sawah irigasi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa edit. Misal contoh di lapangan itu teman-teman gunain base ini sebagai data di lapangan. Untuk tinjauan di lapangan teman-teman bisa edit. Oh, bener nggak sih nama kelompoknya Lestari, Kapok tanya nama Lestari, terus Jaya Lestari kelompok wanita taninya. Misal benar ya udah, enggak ya enggak, kalian ganti, asalkan yang jelas teman-teman loginnya harus sesama dengan login Gmail teman-teman buat tadi. Misal di sini kan login saya pakai email saya pribadi kan ya, Rizal Fauzi Malik. Nah, berarti kan saya harus membukanya juga pakai Rizal Fauzi Malik, ataupun teman-teman di sini nanti bagikannya secara khusus bisa ke orang lain, itu bisa edit. Jadi tergantung di pengaturannya aja seperti itu. Nah, di sini juga bisa tambahkan gambar loh. Misal teman-teman udah mutu tuh, tinggal nanti diupload, itu bisa seperti itu. Ataupun langsung dari webcam misal contoh, itu pun bisa. Kalau ini kan saya bukanya pakai laptop ya. Nah, jadinya nanti akan webcam. Misal kamera ya, misal dari HP ya mungkin akses ke kamera HP seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa buat nih gaya tersendiri. Gaya tersendiri gimana sih? Di sini mirip dengan kayak kemarin itu, mirip banget dengan proses simbologi. Contoh nih, gaya tersendirinya mau berdasarkan apa nih? Misal jenis lahannya aja ya. Kita lihat jenis lahannya apa, terus teman-teman bisa tuh buat modelingnya, semacam warnanya itu bisa kalian atur. Contohnya di sini kan seperti ini. Nah, gambarnya jadi kayak gini berdasarkan warna. Misal permukiman sendiri, kebun sendiri, sawah irigasi sendiri, itu bisa. Nah, itu seperti itu. Misal contoh lagi mau berdasarkan komoditasnya, misal contoh. Nah, teman-teman bisa atur itunya komoditasnya, dan juga labelnya juga bisa teman-teman atur. Jadi teman-teman yang lain, contoh nih Pak Kadin ataupun dari bina program Dinas Pertanian itu minta tuh datanya, oke, kita share ya dengan menggunakan My Maps gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh mereka, agar mereka bisa meninjau, tanda kutip meninjau aja, tidak mengkoreksi ataupun karena datanya kan dari kita. Nah, silahkan share, itu bisa. Nah, teman-teman dari dinas ataupun yang usernya, mereka bisa ngatur tuh mau di mau bahasanya mau dibuat seperti apa tampilannya.
ataupun labelnya mau dibuat seperti apa itu bisa, silakan. Nah nanti silakan kalau misal contoh teman-teman mau tambah lapisan lagi pun bisa. Tambah lapisan itu maksudnya itu apa ya, import data lagi lah. Jadi kalau di sini kan data lahan yang udah kita buat tuh kelurahan Kecamatan. Nah misal contohnya mau sampingnya misal kelurahan Mirombo, itu bisa, silahkan teman-teman bisa buat. Nah hal yang terpenting kedua dalam Google My Maps ini, terkadang misal contoh nih file satu kabupaten dibuat jadi satu, terkadang nggak bisa tuh, jadinya dia ada batas maksimal. Sepaham saya, pengalaman saya itu nek nggak salah 15 MB seperti itu teman-teman. Jadinya terbatas lah ya, memang karena kita nggak berbayar juga kan, mesti dari pelaku ataupun si pembuat ininya juga membatasi kan ya. Nah nggak salah sih 15 MB seperti itu. Jadinya di atas misal katakan 15 MB, terkadang harus kita pecah dulu, ngakalinya seperti itu. Jadi dibuat beberapa part seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman bisa juga milih nih, misal tanda penanda, terus gambar garis, tambah rute, ukur jarak luas, itu pun bisa seperti itu. Dan untuk membagikan ke teman-teman lain, misal kayak tadi mau ke masyarakat, public shareable ataupun tujuan yang lain, silahkan, caranya mudah banget. Kayak teman-teman main di Google Drive lah, silahkan klik bagikan. Nah petanya mau apa? Misal contoh tempat saya mau tak kasih contoh peta penggunaan lahan pertanian. Deskripsinya apa? Di sini terdapat informasi terkait penggunaan lahan pertanian dan juga informasi detail yang ada di dalamnya. Terus selanjutnya oke. Nah di sini silahkan bagikan, maksudnya diatur. Contoh di sini siapapun yang memiliki link ini dapat melihat. Oke, misal kalau mau contohnya mau orang lain itu masyarakat kayak tadi itu bisa akses gitu kan. Siapapun bisa akses. Nah gitu seperti itu. Harus ada pilihan kedua, izinkan orang lain menelusuri dan menemukan peta ini di internet. Jadi konsepnya ini kan kita publik gitu ya. Jadi kalau izinkan ini misal contoh orang dimanapun, misal katakan di Indonesia, bisa men-search ataupun mencari kayak tadi yang judul tadi, dan mereka bisa mengakses seperti itu. Ataupun orang di luar negeri itu bisa. Nah di sini teman-teman mau kasih ini atau enggak? Misal enggak ya enggak usah seperti itu. Nah siapa saja yang memiliki akses akan melihat nama dan foto profil Anda di My Maps dan Drive. Nah jadinya siapapun yang mengakses ini nanti akun saya di sini sama foto dan kawan-kawan bisa kelihatan tuh sama orang lain, karena kita sebagai creator ataupun yang membuatnya. Jadi akan tertampakkan nama dan juga foto kita seperti itu. Nah selanjutnya gimana? Tinggal ini aja, copy linknya seperti itu, copy linknya, dan silahkan teman-teman bisa share ke teman yang lain. Nah kalau saya sih seperti ini teman, ini kan alamatnya panjang banget gitu kan ya. Nah cara saya kopikan dulu, ini tutup silahkan. Terus saya buka akun saya, bisa nih kalian mau buka pakai layanan Bitly atau apa. Kalau saya sih biasanya pakai SID. Nah saya saya persempit ataupun saya pendekkan seperti itu alamatnya, supaya suatu saat teman-teman yang lain, misal entah itu masyarakat, entah itu kepala dinas ataupun yang berkepentingan, itu mudah mengingatnya. Seperti itu, fungsinya seperti itu. Jadi misal kayak tadi share langsung alamat yang panjang kan terlalu panjang tuh. Jadinya saya singkat dulu.
alamat tadi, misal ini sorted, terus selanjutnya misal saya edit. Nah, secara default kan seperti ini, secara default. Nah, langsung tak edit tuh. Misal contohnya peta lahan peramatan. Oke, terus selanjutnya save. Udah selesai, dan share aja. Dan ini akan mudah diingatkan ya, daripada yang panjang banget inian. Contoh kita buka ya. Oke, sebentar, saya buka pakai browser lain yang enggak yang akun saya enggak masuk di dalamnya, seperti itu. Kita uji coba, pastekan ya. Nah, seperti itu, tampilannya langsung tertampilkan ya, peta kita. Terus di sini udah kelihatan ya kriternya siapa yang buat siapa. Nah, di sini kelihatan juga dilihat berapa orang, dipublikasikan berapa menit, kelihatan juga. Nah, di situ teman-teman silahkan bisa explore silahkan untuk ini dimanfaatkan. Seperti itu sih teman-teman untuk kegiatan ataupun tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan juga apa yang teman-teman buat bisa bermanfaat untuk orang lain, karena yang memanfaatkan kan tidak hanya teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.